balik lagi di Potlab, bincang kreasi jadi inspirasi. Lagi-lagi nih kita kedatangan bintang tamu spesial, Ci Vera. Hai Ci. Apa kabar nih Ci? Baik banget. Gimana kamu? Alhamdulillah baik juga. Syukurlah. Nih, kita udah tema Natal nih. Iya, yes. Udah lucu banget temanya. Ini kita berpindah studio ya Ci. Iya, ada gingerbread. Yes. Terus kemudian ada lilin. Dalamnya iya ada lampu. Banget. Udah pokoknya ini udah tema Natal banget nih. Nah, Natal ini kan identiknya sama liburan juga nih Ci, akhir Betul tahun. sekali. Cici ini ada rencana liburan kemana nggak Ci? Kebetulan enggak, kita liburannya di Pulau Kap. Di bantal kasur aja ya. Kasur aja ya. Oke, aku mau nanya nih Ci ya. Kayak sebagai yang merayakan Natal, menurut Cici itu makna Natal sendiri itu apa sih Ci? Sebetulnya kalau bagi kami terutama saya orang Kristiani ya, umat Kristiani itu Natal tuh sebetulnya bukan perayaannya seperti ini. Jadi ini tuh cuman hanya tradisi perayaannya aja. Tapi sebetulnya meaning terutamanya itu ya berdasarkan kepercayaan Kristiani, yaitu emang hari kelahirannya Tuhan Yesus ya. Sebenarnya intinya ke sana, cuman karena selalu identik tuh Christmas selalu ada merah, hijau dan pernak-pernik yang meriah gitu ya, dan itu tuh selalu identik ada di situ sebagai kalau istilahnya kayak pelengkap mungkin pelengkapnya ya. Pelengkapnya. Oke, jadi kayaknya mungkin perayaannya sama aja ya Ci, kayak misalnya di Muslim juga ada Lebaran dan itu juga kumpul keluarga. Betul sekali. Kayak semua orang pada kumpul gitu, tetap ada acara makan-makan kayak gitu ya Ci. Terus kalau misalnya di setiap rangkaian Natal ini nih kan ada malam Natalnya, ada hari Natalnya. Itu momen apa sih Ci yang paling ditunggu-tunggu banget nih? Kalau aku tuh emang dari kecil emang paling seneng tuh bulan Desember. Karena bulan Desember tuh menurut aku nuansanya tuh berbeda banget, apalagi ditambah dengan segala dekorasinya tuh yang bener-bener meriah tapi ngasih suasananya tuh anget gitu ya, warm banget. Nah terus kalau buat aku Natal itu gimana ya, spesial gitu. Udah waktunya tuh selalu identik ada party gitu kan. Kalau nggak party, kumpul bareng makan sama keluarga, masak-masakan yang spesial yang emang khasnya masih ada budaya Western gitu loh untuk perayaan Natal seperti itu. Oke, balik lagi nih ke masakan ya Ci ya. Tadi Cici juga ada makanan khasnya Natal. Biasanya Cici sendiri tuh masak apa sih yang pasti ada gitu? Kalau di musim kan Lebaran lontong, atau misalnya di agama Hindu mungkin di Bali ada apa lagi beda gitu yang khasnya. Kalau misalnya Natal ini biasanya ada apa Ci yang khas pasti ada di Natal nih? Nah masalahnya Natal itu dipengaruhi sama budaya Western dan Eropa ya. Jadi otomatis makanannya juga lebih cenderung ke sana. Identiknya itu aku selalu ngikutinnya ala Western dengan Eropa ya, selalu bikinnya kalau nggak roasted chicken aku bikin grill stick. Cuman tahun ini aku plannya mau bikin beef Wellington. Wah, kayak gimana tuh Ci? Jadi beef Wellington itu satu bongkah daging dikasih marinasi dengan mustard, kemudian disaute sampai browning. Nanti udahnya ditutup sama lapisan saute jamur, bacon, ditutup terakhirnya dengan pastry. Wah enak banget. Itu udah ngiler banget nih Ci. Yes. Nah, ngomongin makanan juga, di sini juga udah ada nih yang bikin ngiler dari tadi nih, udah nggak sabar. Jadi tadi Ci Vera juga udah masakin ya buat kita ini menu apa nih Ci namanya Ci? Ini namanya pulled beef parfait. Pulled beef parfait. Oke, ini tuh apa aja sih Ci? Jadi ini layer yang pertama yang smooth ini kita bikinnya puree potato. Jadi mashed potato itu dicampur lagi dengan butter, susu, cooking cream, cukup banyak. Sehingga teksturnya itu dia very soft, very lembut gitu ya, benar-benar puree. Lapisan keduanya ini ada baked bean. Dan lapisan ketiganya kalau Lena lihat ada
coleslaw. Kita pakainya supaya warnanya keluar, kita coleslawnya pakai kol ungu. Kemudian atasnya itu adalah yang main course-nya, yang utamanya yaitu pulled beef. Yang dimasak cukup lama sih. Jadi emang harus kayak teknik semur, cuman apinya kecil, dimasaknya cukup lama. Cukup lama. Makanya kalau Lena lihat itu ada warnanya agak kecoklatan gitu. Iya nih, kayak meresap banget nih bumbunya. Banget. Ini tuh di dalamnya tuh ada bumbu apa aja sih, Ci? Untuk si dagingnya sendiri kita tuh ada tomato passata, jadi kayak sejenis paste tomato. Kemudian ada Worcestershire sauce, itu artinya kayak kecap Inggris gitu lah ya. Kemudian ada vinegar, pakai red wine vinegar. Kemudian kita juga kasih sentuhan sedikit red wine di dalamnya. Kita masak bareng dengan garlic. Oh, Garlic, fresh thyme, fresh rosemary, kita satukan ya jadi bumbunya. ini. Iya. Wah, ini kelihatannya emang jadi kayak ini nih, Ci. Kelihatannya kayak, tahu nggak sih guys, daging rendang kan yang sampai meresap ke dalam, karena sama kali ya masaknya, lamanya membutuhkan proses yang lama. Cuma ini versi rendangnya versi western. Oke. Untuk hidangan Natal kali ini Cici masaknya ini. Sebetulnya ini kalau kita bisa kategorikan, ini tuh termasuk seperti sajian gristik ya. Kalau gristik kan potongan utuh ya. Selalu ada salad, ada mashed potato-nya. Cuman mah kita dibikin kreasinya berbeda. Jadi ngambil konsep parfait. Parfait itu kan berasal dari Prancis. Biasanya itu tuh susunan dari dessert. Susunan dari dessert. Kayak layer-layer gini ya? Kayak per layer gitu. Nah, kita ngambil konsepnya, si sticknya itu udah ada coleslaw, udah ada beefnya, udah ada mashed potato dan gravy sausnya. Kita tuh bentuk seperti ini, dibentuk parfait. Jadi maksudnya lebih fleksibel gitu ya, mau makannya sambil berdiri, mau sambil ngobrol. Iya, betul. Lebih apa ya, lebih ringkas, lebih simpel gitu. Ya, ini pasti anak-anak juga tertarik nih makan ini. Enak banget. Ada sayurnya gitu, betul. Ada karbonya juga. Betul. Ini semuanya ada sih. Nah, uniknya tuh biasanya parfait tuh disajiinnya kayak di toples-toples kaca kecil gitu. Oke. Jadi orang sambil ngobrol santai bisa sambil makan. Ya ini cocok banget sih untuk kumpul keluarga. Iya. Apalagi kan Natal pasti ini ya Ci, kayak kumpul keluarga sama anak-anak. Ini emang cocok banget sih menurut aku. Pertama dia rasanya tuh udah pas banget gitu ya, lengkap banget, sayurnya ada, dagingnya ada. Kemudian kan di sini ada kacang juga, udah lengkap banget gitu. Jadi ini mengenyangkan juga ya sih sebenarnya. Sangat kenyang. Padahal cuma segini gitu, kelihatannya teman-teman bisa lihat kayak ya udah segelas kecil ini. Tapi pasti ini kenyang banget karena di bawahnya ini ada mashed potato-nya tadi. Betul. Terus ada kacang ya? Ya, baked bean. Baked bean. Terus ini ada sayurnya juga. Dan ini ada si dagingnya. Disiram sama saus hasil sisa rebusan dari si dagingnya itu sendiri. Aduh, penasaran banget sih, Ci. Aku boleh coba nggak nih, Ci? Boleh. Kita cobain yuk, Ci. Boleh. Yuk. Ayo. Kita cobain ya. Aku yang sedikit aja. Boleh. Aku yang banyak. Ini ya kita makannya di sendok seperti ini. Langsung ya? Tuh lihat. Jadi saladnya udah masuk, purenya masuk, dagingnya juga masuk dengan kacangnya juga. Kayak satu suapan ini udah ada semua ya, Ci? Yes, udah ada gravy sauce-nya tuh kelihatan banget kan? Iya bener. Yuk kita santap. Cobain. Enak banget. Pertama yang aku rasain si mashed potato-nya lembut. Kedengaran nggak guys? Kriuk-kriuknya dari coleslaw-nya. Iya bener-bener.
Jadi ini waktu kita makan, yang pertama kerasa mashed potato-nya, nggak lama masuk ke baked bean-nya, Iya. bean-nya kerasa, terus nggak lama coleslaw-nya kerasa, Iya bener. dan terakhirnya tuh penetralnya kalau kata aku dagingnya. Dagingnya ya, iya bener Ci, di atas. Aku penasaran sih kalau makan dagingnya doang gimana rasanya, karena ini menarik banget kalau misalnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya prosesnya. Itu menarik banget sih Ci, kayak terlihat menggoda gitu dagingnya tuh. Lembut banget. Bener meresap ya Ci. Wangi Teman-teman banget. bisa denger nih kriuk-kriuk dari coleslaw-nya itu. Wah enak banget Ci. Rasanya tuh gimana ya? Aduh, Saling melengkapi, benar nggak sih? betul. Ada asem-asemnya. Segar-segarnya. Segar, heeh. Dan ini tuh coleslaw-nya aku nggak pakai kismis. Tapi sama aku diganti karena Natal itu kalau di Western tuh sama di Eropa identiknya ada cranberry, selalu banyak cranberry. Cranberry. Jadi aku pasangnya bukan pakai kismis, kan kismis tuh anggur. Tapi aku di sini waktu bikin si coleslaw-nya itu aku kasih dried cranberry sebagai karakter dari Natal itu sendiri. Oke. Makanya waktu ya makan ada rasa ces Iya, gitu iya, kan ya. iya. Ada yang asam-asam berry. Iya tadi ada yang kecil gitu ya, kayak pop gitu di mulut Gitu, langsung tak gitu, bener asem. keluar semua. Makanya ada kerasa asamnya, tapi Iya. itu jadi seger sih, jadi enak gitu. Betul banget. Makanan ini nggak enak. Terus ini sih Ci, paling dari keluarga Cici sendiri biasanya ada nggak sih request kayak dessertnya pengen ini nih di Natal, pengennya ada minuman ini, ada dessert ini atau makanan apa gitu. Kalau di keluarga aku tuh sebetulnya bukan tipe yang sweet tooth, jadi senang makanan manis gitu ya. Paling di keluarga aku yang benar-benar sweet tooth tuh cuman si bungsu, cuman nggak terlalu gimana juga sih. Jadi mereka tuh nggak pernah demand harus ada dessert. Cuman karena aku orangnya balik lagi, emang aku orangnya senang sesuatu yang romantis gitu kan. Dan segala sesuatu tuh harus perfect, harus lengkap Iya, gitu iya, iya. kan. Jadi aku sendiri yang menyajikan secara spontanitas, jadi pasti harus ada sesuatu yang sweet. Kalau nggak Noel cake gitu, jadi cake itu cake tradisional, jadi bentuknya tuh kayak bongkahan kayu. Pernah tahu nggak, Lea? Kayak gimana sih? Jadi kayak kue gulung, cuman luarnya itu terbuat dari coklat dengan motif kayak bongkahan kayu. Nah itu tuh biasanya selalu disajiin di Natal. Nah paling kalau minuman, aku tuh nggak pernah kreasi-kreasi macam-macam sih. Kayak anak-anak misalnya suka palpi ya, aku sajiin palpi. Kalau nggak mereka pengen jus ya, kita siapin jus gitu. Nggak sampai spesial gimana sih. Oke, sama ini nih Ci, aku tertarik sama ini nih, sama ada hiasan di. Yes, itu pasti Natal tuh kalau misalnya di film-film Natal pasti ada ini ginger, apa namanya Ci? Gingerbread. Oh gingerbread. Gingerbread. Padahal sebetulnya bukan ginger. Kalau kita secara lihat ini cookies kan. Makanya kayak gingerbread. Kadang aku juga bingung kenapa namanya gingerbread. Dan itu tuh selalu identik menjadi ritual dalam budaya Western atau Eropa. Jadi waktu menjelang Natal itu, mereka tuh udah pasti kegiatan rutin pertama tuh sama anak sama mama atau sama neneknya itu identik pada kumpul di dapur bikin cookies. Nah kalau kayak di drama-drama Natal tuh pernah lihat nggak Le? Yang bikin cookiesnya ada yang bentuk kaos kaki. Iya. Terus ada yang bentuk Santa, ada bentuk Rudolph gitu kan. Iya. Nah itu tuh emang karakternya emang harus emang ritualnya gitu. Kemudian yang selalu ada pasti ada gingerbread ini, dan selalu ada pertandingan bikin gingerbread house yang rumahnya gingerbread itu loh. Emang itu juga identik. Ya, sebetulnya kenapa harus ada gingerbread? Kalau saya sih pahaminnya karena pada waktu Natal dia masuk bulan Desember tuh kan winter, musim dingin. Iya. Jadi si gingerbread ini karena dia emang pada dasarnya terbuat dari jahe, itu tuh bantu ngangetin. Oh iya bener. Ngangetin. Lumayan ya. Oh iya juga. Makanya sih. selalu identik makan ini selalu dengan hot cocoa. Iya. Ya selalu begitu. Oh gitu. Tapi anak-anak nih ya Ci, karena aku belum pernah nyobain juga nih. Anak-anak kan biasanya kalau misalnya jahe yang gitu-gitu kan rada kurang suka nih. Betul. Kalau di apa sih disatuin nih sama si cookies ini tuh gimana sih Ci?
Apakah mereka suka atau rasa si gingernya tuh nggak terlalu keluar atau gimana? Rasa gingernya disebut dominan banget sih enggak juga. Ada aroma manis dari kayu manisnya juga. Oh. Cuman kalau bagi mereka sih karena mereka udah terbiasa makan gingerbread ya dengan cookies-cookies lain, mereka tuh enjoy makannya. Tapi kalau untuk kita anak-anak Asia biasanya tuh agak kurang suka sih sama gingerbread. Ada kerasa perbedaannya Iya. sedikit ya. Karena jahenya itu terlalu mencolok, karena nggak semua orang suka jahe juga kan, ditambah sentuhan dari kayu manis dengan rempah-rempah lain. Jadi itu menurut mereka tuh taste-nya aneh kalau gingerbread. Oke. Nih Ci, aku sebenarnya penasaran banget nih Ci. Terkait Natal itu pasti yang aku tunggu-tunggu tuh nonton filmnya. Iya betul. Dan di filmnya tuh selalu ada Santa. Selalu, dan betul. Kayak ada hadiah-hadiahnya Betul, gitu. betul. Itu juga diterapin gak sih Ci sama keluarga Cici kayak ada hadiahnya di bawah pohon Natal biasanya? Dulu waktu mereka kecil. Waktu masih kecil. Waktu mereka masih kecil, aku yang jadi santanya. Jadi sibuk sendiri pilihin kado-kado yang emang mereka pengen. Cuma kita sebagai parentsnya nggak ngomong mau nggak akan kasih hadiah seperti itu. Jadi kita yang sibuk aja ngebungkusin kadonya, beli belanja kadonya, bungkusin kadonya, terus disumputin. Waktu udah belanja disumputin. Nanti begitu anak-anak udah tidur tuh malam-malam kita keluarin taruh di bawah pohon Natal. Oke, jadi pas anaknya bangun ngelihat wah ada hadiah, seru banget antusias sih. banget gitu kan mereka. Tapi karena dulu masih percaya ada Santa Claus menurut mereka. Karena kan mereka seneng nontonnya Barney, kayak begitu-begitu. Jadi menurut mereka dikiranya Santa Claus itu real gitu, beneran ada ngasih hadiah. Ada Santa Clausnya mami dan papi. Oh, ternyata itu rahasianya itu. Rahasianya. Santanya tuh mami papinya ternyata ya. Tapi lama-lama karena mereka anak-anak kan cerdas ya. Iya. Nah, kan cerdas terus dia ngetahui itu bukan Santa deh yang ngasih, itu mami, mami, ma dedi. Tapi udah gitu ya mereka tahu sendiri sih, nggak pernah minta-minta lagi. Cuman mereka tahu gitu kalau Natal tuh buat mereka waktunya enjoy liburan. Gitu. Iya. Kalau mereka mikirnya soal itu enjoy liburan, bukan. Sekarang udah beda jadi ya Udah mikirnya. beda. Oh, tapi masih ada ini nggak sih Ci? Masih tetap ngasih atau jadinya Udah tuh apa? enggak sih. Oh, udah enggak. Udah enggak. Cuman ritual kita jadinya setiap Natal adalah waktu buat mereka untuk enjoy bangun siang. Oh. Kesempatan. Karena menurut mereka itu kado Natal paling besar. Jadi buat Bisa anak-anak tidur. happy banget ya kalau Iya. Natal. Anak kecil dapat hadiah, yang besar bisa bangun lebih siang. Karena kan selama ini aktivitasnya luar Iya, biasa betul. sekali. Jadi hadiah Natal buat mereka bisa tidur bangun siang itu udah hadiah Iya, untuk udah anak hadiah remaja itu. Oke Ci, ini mungkin dari aku singkat aja ya Ci. Kayak aku mau nanya nih, untuk tahun depan nih Ci. Karena kan Natal identiknya pasti sama tahun baru. Liburannya Betul. tuh Natal dan tahun baru nih. Kayak ada wish-nya nggak sih Ci untuk tahun depan itu? Ada selalu. Karena bagi aku tuh kayak buku ya hidup itu. Buku 1, jilid 1, aku ngejalanin hidup begini pasti banyak ngelakuin kesalahan, kebodohan gitu kan. Terus trial dan error, proses belajarnya tuh panjang. Ada waktunya happy, ada waktunya sedih, ada waktunya takut. Iya. Itu kan dalam satu buku tuh lengkap semua gitu ya. Nah, di lembaran akhir biasanya selalu saya introspeksi. Saya ke berikutnya, saya harus mengurangi kesalahan aku, kejelekannya aku diminimkan. Dan terus tahun depan semoga dibentuk menjadi orang yang lebih better lagi dari sebelumnya. Terus aku mikir sih cuma satu hal sih yang aku pikir selama ini dari namanya lagi dari muda istilahnya pernah nakal, pernah ngawur-ngawur, pernah ngaco-ngaco gitu ya. Tapi begitu sekarang udah punya anak, terus dari introspeksi kita tuh banyak ngelakuin kesalahan gitu ya, baik sengaja maupun tidak gitu. Nah dari situ tuh yang saya kagum itu Tuhannya baik banget gitu. Masih ngasih kesempatan kita untuk hidup, untuk bernafas, untuk mengoreksi lembaran kita yang dulu-dulu. Iya. Nah itu makanya setiap Natal menuju tahun baru itu identik sih untuk masa introspeksi juga. Cuma nggak selalu
tahun baru sih Iya, ya, betul harusnya ya. iya. Harusnya setiap hari itu kita introspeksi diri sih. Ya benar, mudah-mudahan ya untuk di tahun depan kita semua diberkahi ya Ci ya. Betul. Semoga lebih baik, sehat-sehat sih yang paling penting ya Ci. Itu paling utama. Oke, ini Ci paling boleh dong ucapin Natal buat teman-teman di rumah nih yang merayakan juga. Hai semuanya, selamat merayakan Hari Natal, kemudian selamat melakukan pelayanan, kemudian merayakanlah selama kita bisa, rayakan dengan orang-orang yang kita sayangin, terus belajar juga memaafkan jika ada orang-orang yang menyakiti kita. Tapi kita tinggalkan itu semua, rasa sakit, rasa sedih, tapi kita lihat ke depan, bahwa di depan kita masih diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik oleh Tuhan. So, selamat merayakan Hari Natal semuanya. Yang aku harapin kalian tuh sehat semua, makin ke depan, makin diberkati oleh Tuhan, dan jadilah pelayan buat sesama kita. Oke, aku juga mau ngucapin nih buat teman-teman di rumah yang merayakan Selamat Natal, Merry Christmas, Merry Christmas. and Happy New Year. Oke, segitu aja ya Ci obrolan kita hari ini, kayak Thank menarik you. banget nih, dari Natal, ada khas-khas Natalnya, makanannya. Segitu aja, semoga jadi inspirasi juga teman-teman di rumah nih obrolan kita kali ini. Oke guys, segitu dulu aja podcast kita hari ini sama Ci Vera. Sampai ketemu di Spotlight selanjutnya. Bincang kreasi jadi inspirasi. Sampai ketemu tahun depan. Yeay.